Tadinya ini sosialisasi bagaimana kesadaran kritis kita menghadapi pemilu ke depan. Yang kedua, di tengah-tengah kita ada sosok orang tua kita, tokoh nasional, tokoh Sumatera Utara, para pimpinan yang sudah sejak selama ini kita tidak kenal, tetapi saat ini dia ada di tengah-tengah kita walaupun jauh dari sana, mungkin berbagi informasi dengan kita, lalu dapat dia untuk di keluarga besar kita Katolik ke depan untuk bisa kita apa keluhan yang kemudian dan bagaimana kita menyikapi secara bersama-sama. Tapi sebenarnya dilema ke kita soal konstelasi nasional dan generasi milenial. Saya tahu bahwa juga kebanyakan generasi Z hampir bingung sebenarnya bagaimana penerapan supremasi hukum atau konsep-konsep keadilan yang dibangun secara nasional. Utamanya sebenarnya gonjang-ganjing terkait masalah Mahkamah Konstitusi kemarin. Sesungguhnya terkesan bahwa penegak hukum saat ini lebih kepada dimonopoli oleh kepentingan seseorang. Sementara bahwa pengennya kita demokrasi ini sebenarnya kedaulatan rakyat yang hakiki. Lalu berharap kita sesungguhnya bagaimana pelaksanaan penerapan supremasi hukum itu sebenarnya adil. Tentu termasuk Mahkamah Konstitusi kemarin ini menjadi dilema kita sebenarnya dalam bernegara. Terkesan hukum itu kuat bagi yang lemah dan lemah bagi yang kuat. Terkesan hukum itu hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan atau dalam mengejar posisi-posisi strategis dalam mengamankan mengamankan kekuasaan mereka. Jujur bahwa apa yang menjadi sebenarnya keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Sesungguhnya kan coba kemarin sebenarnya untuk menegakkan hukum yang adil dan untuk menegakkan demokrasi yang benar dan pemerataannya, sehingga kan kawan-kawan kan berdarah-darah berjuang 98, sehingga banyak kawan-kawan yang sudah diculik dan banyak kawan-kawan yang tidak tahu entah kemana. Kawan-kawan ini itu makan tidak makan di jalan, itu berjuang habis-habisan demi sebenarnya bagaimana penegakan supremasi hukum bisa tegak seadil-adilnya. Ternyata terakhir ini sebenarnya terkesan diakui atau diakui atau tidak bahwa ada tersirat ada kepentingan tertentu, mungkin termasuk sama Gibran karena ini kan ada hubungan keluarga, walaupun sebenarnya tidak ada buktinya kita menyatakan ini politik dinasti, tetapi itu secara tersirat itu terbuka. Lalu walaupun dia tidak ada buktinya secara tersurat, tetapi ini kan kondisi kita, perpolitikan nasional kita ini terkesan kan menghalalkan berbagai cara. Yang menjadi catatan sebenarnya hal-hal ini sebenarnya perlu diperbaiki kembali. Karena konteks saat ini generasi milenial dan generasi Z ini hampir 60% pemilih kedaulatan hak untuk memilih arah kemana negara ini. Hampir mereka sudah tahu mereka sebenarnya. Dan ini mereka ini nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dinambobokan. Udah tahu sebenarnya arah kebijakan-kebijakan yang produktif karena memang punya kepentingan yang sesungguhnya tidak berpihak kepada rakyat. Nah, saya pikir demikian. Sebagai caleg milenial, apa yang abang harapkan dan apa pesannya kepada kaum milenial? Yang saya harapkan kepada seluruh kaum milenial, jangan sampai golput, harus berbenah, berpikir mana yang terbaik. Tentunya yang terbaik ada pada nomor 3, Ganjar dan calon presiden dan wakil presiden. Pesan saya kepada milenial, ayo bersama-sama terus mendukung, terkhususnya yang ada di Pulau Nias supaya dapat terus berbenah, terus dibangun, dan kita harapkan Ganjar menang. Milenial harus berkontribusi lebih adil lagi dan terus atau mempromosikan Ganjar Mahfud sebagai presiden. Dan tentunya untuk pilihan kita menuju Senayan ada pada Pak Rafidin yang lebih memperjuangkan hak-hak terutama yang ada di Pulau Nias. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.